Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meli Agustin dari kelas 3B reguler. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang bimbingan karir di sekolah dasar. Apa itu bimbingan karir di SD? Jadi, bimbingan karir di SD merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman siswa akan ragam pekerjaan dan kegiatan di dunia sekitarnya. Pengembangan sikap positif terhadap pekerjaan orang lain. Nah, jadi bimbingan karir di SD itu mengenalkan kepada siswa tentang pekerjaan-pekerjaan dan profesi-profesi yang akan dilakukan ketika ia dewasa kelak. Dan bagaimana cara kita sebagai manusia untuk menghargai pekerjaan orang lain tanpa menjelek-jelekan atau merendahkan suatu pekerjaan. Karena tentunya setiap pekerjaan itu pasti ada hal baik di dalamnya. Kemudian yaitu tujuan bimbingan karir. Yang pertama yaitu membantu siswa mengenal macam-macam dan ciri-ciri dari berbagai jenis pekerjaan yang ada. Tentunya setiap pekerjaan itu mempunyai ciri-ciri dan jenis-jenis yang berbeda pula. Contohnya misal seperti aparat sipil negara yang tentunya mengenakan seragam-seragam yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan ada juga pekerjaan-pekerjaan yang mungkin pegawai swasta, pekerja kantoran atau bagaimana yang mereka menggunakan jas formal tapi juga tetap rapi dan bersih, dan ciri-ciri pekerjaannya juga berbeda-beda. Bagaimana mereka melakukan pekerjaannya juga berbeda-beda. Tentunya ini akan dijelaskan di bimbingan karir ini. Yang kedua itu membantu siswa merencanakan masa depan. Nah, tentunya ketika siswa masih SD, mereka tentunya belum mengerti bagaimana untuk merancangkan masa depannya. Tentunya kita sebagai guru harus membantu siswa untuk menemukan atau mencerahkan bagaimana pandangan ke depannya. Jadi, disinilah tugas kita untuk menjelaskan bahwa masa depan itu harus diperjuangkan dengan baik dan harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, dan itu dimulai dengan melakukan proses pembelajaran sehingga mereka tentunya akan semakin semangat belajar karena mungkin telah menghayal tentang cita-cita mereka dari kecil. Yang ketiga itu membantu siswa menyadari perubahan-perubahan dunia kerja dan arah pekerjaan. Contohnya seperti ini ya, mungkin dulu beberapa tahun yang lalu itu masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang masih bisa dilakukan oleh tenaga manusia. Namun semakin berkembangnya perubahan zaman, ada beberapa pekerjaan yang bisa digantikan oleh mesin. Sehingga dari situlah, dari bimbingan karir ini, kita mengajarkan kepada siswa tentang perubahan-perubahan dunia kerja. Yang keempat yaitu membantu siswa menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat dengan jenis pekerjaan. Jadi ketika kita sebagai guru mungkin telah menjelaskan tentang pekerjaan satu, tentu siswa akan memikir, oh saya ingin ke sini. Nah, karena mereka sudah menemukan tujuan mereka ini, jadi otomatis mereka akan berpikir, jika saya ingin mencapai ini, saya harus lakukan ini. Jadi karena ada tujuan, sehingga prosesnya mereka tahu harus bagaimana. Sehingga mereka akan berusaha nih improve skill mereka mulai dari hal kecil saja, sehingga mereka akan menyesuaikan dengan jenis pekerjaan yang mereka mau. Yang kelima yaitu membantu siswa mencapai cita-cita. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita sudah membantu mereka merencanakan masa depannya, dan mungkin mereka sudah memikirkan bahwa, oh saya ingin cita-cita saya ingin bekerja ini untuk kedepannya. Sehingga kita sebagai seorang guru tentunya menjelaskan tentang karir-karir, pekerjaan, profesi yang ada di lingkungan sekitar mereka, dan membantu mereka mencapai pekerjaan yang mereka mau suatu saat kelak, dengan membantu memilih minat dan bakat hobi mereka yang mungkin bisa mengantarkan mereka menuju cita-cita itu. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan karir. Yang pertama yaitu tahap fantasi, yaitu usia 0 sampai 11 tahun atau pada saat menempuh pendidikan dasar. Kemudian tahap tentatif yaitu usia 12 sampai 18 tahun ketika mereka menempuh sekolah menengah. Kemudian yaitu tahap realistis pada usia 19 sampai 25 tahun atau ketika mereka menempuh perguruan tinggi dan sudah mulai bekerja. Baiklah, saya akan menjelaskannya secara satu persatu. Yang pertama itu tahap fantasi, yaitu mengenai masa fantasi. Ciri utamanya adalah memilih karir anak yang bersifat sembarangan, masih abstrak. Artinya itu asal pilih saja. Pilihannya tidak didasarkan pada pertimbangan yang masak mengenai kenyataan yang ada, tetapi berdasarkan kesan atau khayalan belaka.
Mungkin ini ketika anak-anak SD melihat idolanya, misalnya ketika ia melihat pemain bola Indonesia yang mungkin baru memenangkan juara 1 SEA Games, jadi dia, saya ingin menjadi ini, atau yang melihat ia ingin menjadi seperti itu. Bahkan di masa ini cita-cita anak itu sering berubah-ubah. Apa yang ia lihat, apa yang ia idolakan, mungkin itu yang akan ia cita-citakan. Sehingga inilah yang disebut dengan tahap fantasi. Selanjutnya itu tahap tentatif. Dalam masa tentatif, pilihan karir orang mengalami perkembangan. Mula-mula, pertimbangan karir itu hanya berdasarkan kesenangan, ketertarikan, atau minat, sedangkan faktor-faktor lain tidak dipertimbangkan. Nah, ini yang sebelumnya pada masa fantasi tadi. Nah, menyadari bahwa minatnya berubah-ubah, maka anak mulai menanyakan kepada diri sendiri, apakah dia memiliki kemampuan atau kapasitas melakukan suatu pekerjaan, dan apakah kapasitas itu cocok dengan minatnya. Tahap berikutnya, waktu anak bertambah besar, anak menyadari bahwa di dalam pekerjaan yang dilakukan orang ada kandungan nilai, yaitu nilai pribadi atau nilai kemasyarakatan, bahwa kegiatan yang dilakukan mempunyai nilai daripada lainnya. Masa transisi adalah masa peralihan sebelum orang memasuki masa realistik. Dalam masa ini, anak akan memadukan orientasi-orientasi pilihan yang dimiliki sebelumnya, yaitu orientasi minat, orientasi kapasitas, dan orientasi nilai. Selanjutnya itu tahap realistik. Pada tahap realistik, anak melakukan eksplorasi dengan memberikan penilaian atas pengalaman-pengalaman kerjanya dalam kaitan dengan tuntutan sebenarnya, sebagai syarat untuk bisa memasuki lapangan pekerjaan, atau kalau tidak bekerja, untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Penilaian yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kerja ini mengental dalam bentuk pola-pola vokasional yang jelas. Dalam kegiatan-kegiatan selama tahap eksplorasi, anak mungkin mencapai keberhasilan, tetapi mungkin juga kegagalan. Pengalaman-pengalaman berhasil atau gagal ini membentuk suatu pola. Pola inilah yang disebut tahap kristalisasi. Ketika anak mengambil keputusan pokok dengan mengawinkan faktor-faktor yang ada, baik yang ada dalam diri dia sendiri atau internal, maupun yang dari luar diri mereka sendiri, yaitu faktor eksternal. Dengan tekanan keadaan ini, misalnya tekanan waktu, ikut memaksa anak untuk pada akhirnya harus mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan karir. Yang pertama itu perkembangan terjadi sepanjang hidup manusia. Dari kita lahir hingga kita tua, itu perkembangan akan selalu terjadi. Yang kedua yaitu perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Nah, jadi perkembangan kita ini bisa dipengaruhi oleh diri kita sendiri, bisa dipengaruhi oleh turun-temurun keluarga kita, ajaran yang diberikan bagaimana, karakteristik kita bagaimana, dan juga dari lingkungan, yaitu bagaimana orang-orang sekitar kita membentuk individu kita. Sehingga perkembangan kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Jika lingkungan kita baik, mungkin kita akan menjadi pribadi yang baik. Namun jika lingkungan kita buruk, jika kita tidak pandai membawa diri kita, tentunya kita akan terikuti oleh arus lingkungan yang buruk tersebut. Kemudian yaitu perkembangan adalah proses yang kontinu. Perkembangan akan selalu terjadi, selalu ada terbaru, sehingga kita harus mengupgrade terus diri kita, sehingga kita akan berkembang. Kemudian yaitu perkembangan individu mencakup diferensi dan integrasi konsep diri dan persepsi tentang dirinya. Kemudian teknik bimbingan karir di SD, yaitu terpadu dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, teknik ini sangat memungkinkan karena pelaksana bimbingan karir di SD adalah guru. Sampai saat ini, dalam sistem pendidikan sekolah dasar, layanan bimbingan masih menjadi tugas terpadu dari guru kelas atau wali kelas. Namun demikian, pelaksanaan bimbingan di sekolah dasar tetap menghendaki dukungan manajerial yang memadai. Nah, ini ketika seorang guru sedang menjelaskan materi, itu tentunya bisa memasukkan sedikit demi sedikit tentang bimbingan karir di SD itu bagaimana. Mungkin ketika pelajaran IPA itu bisa diselipkan tentang karir kedokteran itu bagaimana, ketika pelajaran olahraga tentang karir tentang atlet itu bagaimana, itu diseling-seling. Nah, bagaimana tentang kita tentang mengajarkan murid bagaimana minat dan bakatnya, itu sangat berpengaruh tentang dia di masa depan, dan bagaimana karakteristiknya tentu juga berpengaruh tentang kualitas dirinya di masa depan untuk meraih cita-citanya. Nah, selanjutnya ini nih contoh kartu konsultasi bimbingan karir. Yang pertama yaitu terdiri dari data diri siswa terlebih dahulu, yaitu nama dan kelas. Kemudian siswa akan mengisi kuesioner seperti mata pelajaran yang disukai, hobi, bakat, tokoh idola, dan cita-cita. Nah, mata pelajaran yang disukai ini tentunya sangat berpengaruh. Misal siswa ini suka pelajaran matematika, tentunya dia mungkin berbakat tentang hitung-menghitung. Ketika ia suka pelajaran tentang yang menghafal seperti IPS dan PKN, wow, ternyata mereka jago nih dalam menghafal. Mungkin juga ketika mereka jago olahraga, ketika mereka jago kesenian, tentunya mereka akan menyukai mata pelajaran olahraga dan juga kesenian. Jadi setiap murid itu pasti akan menyukai suatu pelajaran tertentu, dan itu pasti juga berbeda-beda, sehingga
jika ada satu murid yang kurang di dalam pelajaran ini, itu kita wajarkan karena murid tersebut pasti punya kelebihan di mata pelajaran yang lain. Selanjutnya yaitu hobi. Hobi ini adalah kesukaan mereka. Nah, ketika mereka melakukan hobi, tentunya mereka akan senang melakukan hobi tersebut, sehingga ketika dilaksanakan terus-menerus ini akan menjadi rutinitas dan mungkin akan terbawa dalam diri siswa tersebut. Kemudian yaitu bakat, ini juga kurang lebih sama seperti hobi. Kemudian yaitu tokoh idola. Nah, tokoh idola ini ketika misal sangat berpengaruh tentunya. Misalnya ketika siswa mengidolakan pemain sepak bola seperti yang saya sudah jelaskan tadi, mungkin ia akan ingin menjadi seperti Ronaldo, seperti tokoh idola yang sedang ngetren pada masa kini kan. Mungkin ketika ia sedang menonton balap-balap, dia mengidolakan Marc Marquez. Nah, mungkin dia akan bercita-cita menjadi pembalap. Atau mungkin ketika ia melihat presenter di TV, dia melihat, wow keren ya, ternyata menjadi presenter. Nah, mungkin dia akan ingin menjadi presenter juga ketika ia, wow ternyata Najwa Shihab sekeren itu ya. Atau mungkin ketika ia melihat dokter yang sedang bekerja, pakaiannya keren, bagus, polisi tentara, pakaiannya bagus, keren. Nah, itu tentunya juga akan sangat berpengaruh. Kemudian itu mengisi cita-cita mereka. Karena kita anak-anak berpikir bahwa ia belajar tentunya untuk menggapai cita-citanya, belajar dengan baik untuk menggapai cita-citanya. Sehingga ketika ia telah menuliskan cita-citanya, tentunya mereka tahu nih apa yang harus saya tempuh, sehingga mereka akan semakin semangat belajar dan mengerti apa yang mungkin akan dia capai untuk seterusnya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Meli Agustin, pamit undur diri. Terima kasih.